Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Giba Horor. Oh, ngerinya. Jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan kisah horor yang dibawakan oleh narasumber kita yang bernama Seno. Untuk itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Seno ini merupakan mahasiswa yang sedang aktif kuliah di salah satu universitas yang kita sebut aja di kota X. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2010-an. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai habis. Pada saat itu, Seno bersama beberapa temannya melaksanakan KKN di desa X selama 3 bulan. Tapi baru 2 bulan berada di sana, Seno harus pulang lebih awal karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan, yaitu ia sedang sakit. Oleh karena itu, Seno pun langsung memutuskan dirinya untuk pulang ke rumah. Jalan beberapa hari kemudian, kondisi badannya si Seno ini akhirnya membaik. Seno pun kembali lagi ke desa Ek tersebut untuk menuntaskan kegiatannya. Saat itu akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Seno dan teman-temannya serta pemuda-pemudi desa tersebut bersama-sama ke sungai untuk mencuci tikar-tikar dari masjid supaya bisa dipakai untuk kegiatan sholat tarawih oleh para warga desa tersebut. Sesampainya mereka di sungai, sungai yang didatangin oleh mereka tersebut lumayan besar dan banyak batu-batu besar di sungai tersebut. Mereka pun kemudian mencari lokasi pinggiran sungai yang tidak terlalu dalam. By the way, sungai yang mereka tempatin tersebut sangat dalam dan sangat deras pada saat itu. Nah, kebetulan Seno yang pintar berenang akhirnya masuk ke dalam air sambil membawa tikar untuk dicuci dan disikat. Dibantu oleh beberapa temannya yang berada di pinggiran sungai. Tentunya semua dilakukan sambil bercanda ria, sambil siram-siraman air sampai basah kuyup. Tak jauh dari lokasi Seno berada, sekitar 10 meteran dari titik kumpul mereka ini, ada semacam pusaran air yang sangat berputar cukup kencang. Seno dan teman lainnya juga melihat hal tersebut. Jadi mereka tidak berani ke tengah untuk mencuci tikar tersebut. Tapi saat itu, Seno semakin menjauh dari pinggiran sungai dan badannya semakin lama semakin terendam hingga mendekati pusaran air tersebut. Akhirnya temannya yang lain kemudian berteriak memperingati Seno untuk kembali ke pinggiran sungai. Seno tidak menyadari kalau dia sudah berada di tempat yang agak dalam. Karena Seno ini terdengar teriakan temannya bahwa dia telah jauh dari pinggiran sungai tersebut. Pada akhirnya Seno berusaha berenang ke pinggiran sungai untuk mencari tempat yang agak dangkal. Cuman pada saat itu Seno ini agak kesusahan berenang pada saat itu. Tapi logikanya dari awal aku ceritakan kalau Seno ini merupakan orang yang sangat pintar dalam berenang, maupun dalam maupun dangkal. Ya, dia ini sangat pintar untuk berenang. Tetapi pada saat itu dia kesusahan untuk berenang menuju ke tempat yang dangkal. Dalam waktu bersamaan, Seno merasa ada yang memegang salah satu kakinya yang berada di dalam air dan menariknya menuju ke arah pusaran air. Tentu saja Seno menjadi panik dan ketakutan pada saat itu. Seno pun berusaha mengayunkan kedua tangannya dan kedua kakinya menendang-nendang dengan keras di arah air tersebut untuk melepaskan tarikan kakinya yang ditarik oleh makhluk tersebut. Karena Seno yakin kalau yang ditarik tersebut adalah makhluk lain yang menarikan kakinya itu. Seno berjuang antara hidup dan mati, tapi akhirnya tangannya semakin melemah pada saat itu dan mulai terbawa ke arah pusaran air. Kepalanya si Seno ini mulai terendam di permukaan air. Hanya satu tangan yang berada di atas permukaan air tersebut. Dan untunglah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum saatnya si Seno ini meninggal dunia, dua orang pemuda warga asli tersebut langsung menceburkan dirinya mereka ke air untuk membantu si Seno ini dan meraih salah satu tangan Seno yang masih terlihat. Dan Seno pun akhirnya selamat dari tenggelamnya di pusaran air tersebut. Dengan kondisi Seno ini sudah banyak meminumkan air sungai tersebut dan akhirnya Seno dalam keadaan sadar tapi badannya terasa lemah.
Seno pun langsung dibawa ke rumah penduduk yang digunakan untuk tempat tinggal mereka selama KKN di desa itu. Berita tenggelamnya si Seno ini di sungai tersebut tersebar di seluruh desa X itu guys. Akhirnya pengurus desa dan ada satu orang tua yang dianggap orang pintar untuk menjenguk Seno di rumah tersebut. Dan akhirnya teman-teman Seno ini bercerita tentang kejadian pada saat Seno ini hampir tenggelam di sungai itu. Nah, mendengar cerita dari temannya si Seno ini, orang tua atau disebut orang pintar ini sepertinya menjadi tertarik dengan apa yang dialami oleh Seno. Orang pintar ini langsung bertanya kepada Seno apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Seno awalnya itu tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Dan terpaksa Seno ini menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya saat ia hampir tenggelam. Nah, jadi saat Seno ini mulai berenang, terasa ada tangan yang memegang salah satu kakinya dan kemudian berusaha menariknya ke dalam air. Seno berusaha agar kepalanya di atas permukaan air. Tapi karena tenaganya sudah habis dan tak berdaya, akhirnya Seno pun langsung masuk ke dalam air dan tak terlihat. Cuman tangannya aja yang di atas permukaan air. Saat di dalam air itu, ia mencoba melihat siapa yang memegang dan menarik kakinya itu. Secara samar-samar, karena keruhnya air itu, Seno melihat ada sosok orang yang berada di dalam air itu. Kepalanya manusia, tetapi badannya bersisik seperti ikan. Saat melihat itu, Seno pun mulai hilang kesadarannya. Tiba-tiba ada yang menarik dari atas dan ternyata itulah dua temannya yang membantu Seno ini. Mendengar cerita itu, orang pintar tersebut hanya mengganggukan kepalanya saja. Nah, usut punya usut, ternyata air yang ada pusarannya tersebut memang dianggap cukup angker oleh warga di sana. Orang pintar ini langsung berkata kepada Seno, "Untung kamu bisa lepas dari siluman ikan itu," kata si orang pintar ini. Tapi selain itu, orang pintar ini berkata lagi kepada Seno bahwa dirinya si Seno ini ada yang menjaganya. Seno jadi agak bingung tuh mendengar orang pintar tersebut menjaganya. Akhirnya dijelaskanlah oleh orang pintar ini bahwa si Seno ini kalau dari garis keturunan keluarganya, Seno ini termasuk cucu dari orang yang suka prihatin atau orang alim guys. Jadi ada semacam penjaga atau kodam yang diperintah oleh kakeknya untuk menjaga keluarganya termasuk Seno ini. Orang pintar itu pun kemudian mengobati Seno ini agar keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke guys, gimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri.